Kemudian sesi ketiga itu dimulai dari 13.15, dilanjut pada sesi keempat. Kemudian peserta OSP harus telah memastikan jadwal dan lokasi OSP. Saya rasa semua juga sudah tahu ya, letaknya adalah di Laboratorium Komputer Gedung C dan Gedung D. Peserta OSP harus sudah hadir 15 menit sebelum OSP dimulai. Dan tentu saja sudah dipastikan bahwa peserta sebelumnya itu sudah meninggalkan sekolah karena kita dilarang berkerumun. Peserta yang terlambat diberi kesempatan mengikuti OSP setelah mendapat izin dari ketua panitia dan tidak diberi perpanjangan waktu. Jadi diharapkan sekali Anda itu datang tepat pada waktunya. Nah, ini kelengkapan yang harus kalian bawa. Ya, pertama adalah peserta OSP harus melakukan cek suhu tubuh. Ini nanti akan dilaksanakan oleh petugas Satgas, ya. Seolah nanti sudah siap di sekolah kita petugas-petugas Satgas yang akan melakukan cek suhu tubuh kalian. Kemudian peserta OSP harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, masker ini harus dibawa dari rumah. Jadi begitu Anda masuk ke dalam halaman sekolah, masker itu sudah harus dipasang atau sudah dipakai. Kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Tempat-tempat cuci tangan ini sudah kita siapkan di depan laboratorium, nanti bisa kalian cek ya, diharapkan agar kalian dapat mencuci tangan. Sabun juga sudah nanti akan disiapkan oleh bagian sarana. Tinggal kalian melakukan saja pencucian tangan itu. Kemudian peserta OSP harus membawa tanda peserta. Tanda peserta diperoleh mulai tanggal, ini yang perlu dicatat ya, tanggal 23 sampai dengan 26 Maret. Pukul 8 sampai dengan pukul 14, jadi jam 2 siang. Dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari kesiswaan. Nah, apa itu rekomendasi dari kesiswaan? Rekomendasi dari kesiswaan ini adalah mengenai kepatuhan kamu terhadap aturan-aturan untuk mengikuti OSP. Ya, terutama dari segi tampilan kamu. Nanti kita lihat di aturan-aturan di bawahnya ya. Kemudian peserta OSP yang tidak membawa tanda peserta tidak diperbolehkan mengikuti OSP sebelum mendapat persetujuan dari ketua panitia. Peserta OSP membawa sendiri alat tulis dan dilarang meminjam dengan peserta lain. Peserta OSP dilarang membawa alat hitung seperti kalkulator, sempoa, dan lain-lain. Kemudian peserta OSP dilarang membawa HP, Walkman, radio, dan alat-alat hiburan lain dengan tidak ada alasan apapun. Peserta OSP dilarang membawa senjata tajam, rokok, dan obat-obatan, termasuk zat-zat terlarang. Ya. Ini yang harus dibawa. Peserta OSP juga nanti boleh membawa makanan ya. Peserta OSP ini dari segi pakaian, mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku, Senin kita memakai jas, Selasa pakaian khusus, Rabu kita putih abu-abu, Kamis pakaian batik, Jumat pakaian muslim. Ya. Peserta OSP tidak diperbolehkan memakai pakaian bebas dan sandal. Rambut untuk peserta OSP laki-laki harus pendek dan rapi. Model rambut harus sesuai dengan aturan sekolah. Tidak menggunakan make up dan perhiasan bagi peserta OSP perempuan. Nah, ini tampilan rambut bagi peserta atau siswa laki-laki. Ya, bisa kamu lihat. Ini yang sesuai dengan aturan sekolah kita. Ya, jadi tampak depan, tampak samping, tampak belakang itu sudah saya tampilkan semua. Jadi nanti pada waktu kalian mau mengambil nomor ujian, itu setidak-tidaknya punya gambaran seperti ini rambut yang harus kamu potong, ya, yang harus model rambut yang harus kamu punyai untuk bisa mendapatkan nomor.
Nah, ini tata tertib atau tertib mengikuti OSP. Pertama, menggunakan keyboard hanya untuk memasukkan username, menggunakan mouse pada waktu menjawab soal-soal OSP. Keyboard itu bisa untuk password dan juga untuk yang esai, ya, bisa juga. OSP dilarang meninggalkan ruangan OSP sebelum waktu berakhir dan harus mendapat izin dari pengawas ruangan. OSP yang membawa tas, buku, dan lain-lain harus meletakkannya di depan kelas sesuai dengan petunjuk pengawas. Nanti ada pengawas yang akan menunjukkan apakah letakkan di depan kelas atau di luar kelas, di depan di koridor. Ya. Peserta tidak boleh menanyakan soal, jawaban, atau hal lain kepada peserta lain. Apabila ada hal-hal yang meragukan, hanya boleh ditanyakan kepada pengawas. Jadi fungsi pengawas itu adalah melayani kamu di dalam kelas. Nanti selain pengawas ada proktor. Dan mereka punya hak untuk mengusir kamu dari dalam kelas kalau kamu tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Ya. Nah, kalau kamu diantar orang tua itu hanya mengantar dan menjemput, tidak diperkenankan berada di lokasi. Karena kita akan mengurangi kerumunan yang ada di halaman sekolah. Setelah selesai mengikuti OSP, peserta segera pulang ke rumah masing-masing dan dilarang membentuk kerumunan, terutama di halaman. Karena biasanya ini ada pengawas dari Dignas yang terus memantau. Ya. Peserta OSP diperbolehkan membawa makanan, seperti yang kata Pak Riz tadi, pada waktu istirahat kamu tidak diperkenankan keluar dari ruangan, maka kalian boleh membawa makanan. Dan kantin kita juga tutup. Ya, jadi tidak akan ada yang berjualan di sekolah kita. Ya. Kemudian sanksinya peserta yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak diizinkan masuk ke dalam ruangan. Kemudian peserta yang melanggar tata tertib ditegur oleh panitia atau pengawas. Nah, apabila teguran pada butir 2 tersebut tidak diindahkan, maka hak yang bersangkutan dalam mengikuti OSP dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus OSP. Ini sanksi-sanksi yang diberikan kepada peserta OSP. Nah, ini kira-kira yang bisa saya jelaskan dari kelompok kesiswaan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Anda dipersilakan untuk mengambil nomor ke bagian kesiswaan mulai besok sampai tanggal 26 ya, dengan mematuhi aturan-aturan sekolah terutama rambut ya, nih. Dan saya himbau kepada anak-anak sekalian untuk mematuhi aturan ini. Sekali lagi, ini adalah detik-detik terakhir kalian di SMA Negeri 17. Tinggalkanlah kenangan yang bagus, tinggalkan kenangan yang manis, ya. Dan surat izin orang tua yang sudah di-share oleh Pak Yudi, itu tolong diisi. Kamu nanti bawa pada waktu mengambil nomor. Ya, jadi nomor itu nanti ditukar juga dengan surat izin dari orang tua. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Freddy Wijaya MK yang telah memberikan penjelasan mengenai tata tertib pelaksanaan OSP. Dan kami mengharapkan agar semua tata tertib yang dijelaskan tadi dapat kalian patuhi dan taati demi kelancaran pelaksanaan itu sendiri. Karena apabila di antara kalian ada yang melanggar, maka yang dirugikan adalah kalian, karena di sini tidak ada perpanjangan waktu. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Bapak Freddy Wijaya ini, maka berakhir pula acara kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi akan membawa manfaat buat kalian semua. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kami kembalikan kepada Bapak Bahtiar Rosmana. Ya. Terima kasih sekalian. Itulah sosialisasi kegiatan OSP kita nanti. Yang merasa belum bisa memenuhi ketentuan tadi, silakan mulai sekarang dipenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti OSP ya. Misalnya masih ada kelihatan rambut yang belum pas, silakan diperbaiki, dibenahi, sehingga besok bisa ngambil nomor.
Jadi nomor kalian bisa diambil apabila persyaratannya lengkap. Itu saja, terima kasih semuanya. Pak Aris, terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan istirahat siangnya. Esa, istirahat, silakan. Kita tutup ya. Terima kasih. Kasih Terima Pak. kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak, Jangan Assalamualaikum. lupa Terima makan kasih Pak, vitamin, Pak. Assalamualaikum. Makan vitamin. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak, Bu. Pungki bermus. Maaf Ibu, tidak kelihatan tadi Ibu. Ibu Pungki tadi tidak kelihatan, maaf Ibu. Sebelah tutup lah Pak ya.